Pagi, Prof. Pagi, Bang. Pagi, pagi Oh, iya. Prof. Masih di mute, Prof. Ya, alhamdulillah udah masuk Pak Oh, iya. Norman. Makasih, Prof. Makasih, Bang. Tinggal menunggu eh Prof Heri, Prof Hamdani dan Dr. Irfan ya. Ya, siap, Prof. Lima orang nih. Lima orang. Nanti kalau dalam ujian tertutup tambah satu orang. Ya. Gimana progres eh jurnal? Eh, Katanya bulan ini sudah mau di apa? Dikirim ke publishernya, Prof. Oh Sudah, gitu. iya. Tulisannya udah di ini, udah rampung lah, hampir rampung. Udah siap. Oh, Dia nggak mau cepat-cepat Prof. Mau ulang tahun lagi dia. oh ya 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 ya. Kalau Sedangkan sekarang barusan mau dimasukkan, eh, kapan ininya? Paling cepat eh, 6 bulan. ya, itu paling cepat itu. Ya, 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 Prof. Ya. Makanya dia nggak mau cepat memang mau ulang tahun kayaknya. Eh, iya. Sayang kali mau usu. Memang kalau udah kena minum di usu ini udah payah untuk lepas tuh. Ya, ya buktinya dia Dokter Nurman gitu juga kan. Nggak mau lagi pindah-pindah di USU, padahal banyak tawaran tempat lain. Ya. Udah nyaman kali di USU. Kalau saya memang nggak mungkin lagi pindah, udah lewat, udah lambat. Walaupun diminta unsyah untuk apa, saya bilang unsyah biar aja saya USU aja. Unsyah belum ada guru besar, Bang Nurman. Kayaknya sangat berharap. Dia kan udah PTNBH juga sekarang kan? PTNBH juga yang terakhir PTNBH juga. Makanya saya berharap. Nggak bisa gerak dia, mau bikin apa pun nggak bisa. Nggak ada guru besar ya. Makanya belum ada masternya di komunikasi. Nggak tahu Ada dia Prof. Nggak enak PTNBH itu. ada enak, ada nggak enak juga. Tergantung. Apa? Dikasih kebebasan tapi kaki diikat. Ah, ada enaknya juga. Pagi, Pak Irfan. Nah, ini seperti pembimbingnya belum masuk ya. Masih Ini mute, Pak Irfan. Masih mute. seri. Ya, siap. Nah, pagi, Pak Irfan. Mas Heri, Ya, oh ini Dokter Rifan. Memang Dokter Rifan gaya kali ya main di mobil. baru masuk gerbang kampus, Prof. Ya, Ya, saya udah paham sekali macam mana macetnya sekarang ini. Ya Tuhan, ya ampun. Saya kemarin luar biasa. Dari pulang ke rumah Cemara, 2 jam, 2 jam sampai rumah. sekarang Mutar-mutar. 1,5 sampai 2 jam. Ya, ya. Kemarin saya dari Cemara kan, dari Cemara Asri ke rumahnya Allah mutar-mutar. Jadi waktu itu sampai pulangnya saya masuk jalan bambu, jadi cepatlah bisa langsung lugur dari tutup. Putar saya dari jalan apa namanya yang bisa ke apa namanya ke Nomensen itu, tapi lurus yang bisa keluar ke Telkom tuh kan. Itu pun tutup. Akhirnya berputar-putar lah situ, berputar-putar, putar-putar. Aduh, padahal kalau saya pulang dari Ring Road itu nggak ada seperti itu, dia nggak nyangka, ya kan? Nah, kalau Ring Iya, Road iya, benar. saja Ring Road udah sampai di Jamin Ginting, udah selesai. Nggak nyangka saya, akhirnya 2 jam lebih. Aduh, kayak kali sekarang mau parkir satu rumah susah. Mungkin kamu belum nunggu orang mulai Bang. Kita Tapi tunggu ini kan Prof kira-kira. Hamdani ya, Prof Hamdani belum. Siap, Prof. Siap. Ya, siap, Prof. Jadi kita tunggu Dr. Heri Kusmanto, 2 lagi kita tunggu. Biasa Prof Heri nggak pernah lambat ya. Ini mungkin gitu juga, mungkin sangkut di apa namanya di KL, Kampung Alam.
Oh, ini Prof Dani sudah muncul. Selamat pagi. Selamat pagi Jenderal Ruru. Bagaimana kabarnya? Kapan Jenderal Ruru main? Pagi Pak, Pak Ruru. kapan? Kapan seminar hasil? Sama, Pak Luluh juga mau ulang tahun dia. Kalau dulu repot kali. Saya tahulah dulu Jenderal Ruru repot kali. Sekarang kan udah lagi agak santai loh. Ya, santai kali sih enggak juga. Ya kan? Harus disegerakan apa Jenderal biar aman. Ini apa masalah nih dengan Pak Eri Kusmanto nih? Coba saya telepon ya. Masih menulis, Pak, masih menulis. Ya, di mana posisi Mas? Ini baru nyampe. Oh ya ya ya. Iya. Apa telepon WhatsApp Prabu Ya. supaya itu Prof Subilhar itu. Oh Prof sebenarnya Subilhar ada itu. nggak ada. Nah itulah suruh si WhatsApp Prabu. Maksudnya? Yang dia nggak ikut. Nggak ikut dia, Sini. nggak ikut dia, nggak ikut. Oh iya. Iya. Tinggal Mas Heri aja. Oh, oke. Ya ya ya. Pak lewat 5 menit. Sebelum dimulai, boleh saya tanya-tanya ya, Prof. Iya, sila. Pak Paldes, Ya, siap Pak Paldes Irfan. Sunyanto, Nenggolan. Ya, Pak Irfan. Nenggolan itu genetik apa kultural? Ya, ya genetik lah, Bro. Ya Pak. Genetik ya. Ya Pak. Tapi DNA-nya nggak semua Batak ya. Ya, campur-campur dikit Pak Irfan. Campur-campur ya. Dikit aja Pak. Dikit ya. Karena di sini ada juga saya lihat tulang saya Arianto Tambunan. Karena mama saya buruh Tambunan. Tinambunan, Pak, bukan Tambunan. Oh, Tambunan, sorry. Tinambunan. Apa bedanya itu Pak Arianto? Tinambunan itu Parna, Pak. Oh, karena kalau Tambunan, Tambunan kan Silalahi itu kan. iya silala induknya silala Sialo, Sinabutar. Berbeda lah, Pak. Kalau Makmur apa itu ya? Sejahtera, Pak. Sejahtera ya. Karena ada Ibu Mariana aku tengok. Iya. Agak berdekatan nih saya lihat disertasi Pak Paldes dengan Bu Mariana ya. Iya, berdekatan, agak beririsan Pak Irfan. Tapi Bu Mariana nggak mau munculkan wajahnya. Ini baru awak dari Indo baru muncul. Pagi Bu MM, pagi. Bu MM ya lah, Bu Mariana Makmur. Orang yang paling makmur di USU Bu Mariana lah. Satu lagi yang udah pensiun dari Fakultas Keperawatan ya? Makmur Sinaga dari kesehatan. Tahu kan Dr. Nurman? Makmur Sinaga, Dokter Makmur Sinaga dari FKM. Dulu pegang Politeknik dia, koordinator Politeknik. Di poli bukan politeknik tembak obat, teknik poliklinik. Sorry. Kata orang itu pasti nggak cantik.
Makanya nggak kenal. Enggak, dia laki, Makmur Nah, maka Silagan. apalagi laki, nggak kenal dia. Kata orang ini. Kalau Bu Mariana, orang luar negeri. Mana ada orang luar negeri yang cantik? Ya kan? Luar negeri. Apa ini Mas Heri ini? Coba saya telepon lagi. Di mana sangkutnya dia? Katanya tinggal buka laptop, tapi nggak buka-buka. Laptopnya tuh kunci, Prof. Udah 10 berapa ini? Udah lewat 17 ya. Udah 17 menit berlalu. Ya Mas, apa masalah Mas? Ya, Pagi Pak Dekan. Ada Pak Pak Atta Dekan saya ya? kirim linknya, saya kirim. Pagi, Oh, Pak Kak Walid. saya kirim ya lagi ya. Pagi, Prof. Pak, Pak Widi. Pak Dekan. Jadi Dokter Nurman tunjuk. Pagi ketua awak ini. Ada Pak Dekan di sini, Dokter Mas. Iso. Biasa. Ada di sini ya. Ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gagah yang Bang Walid sekarang ah. Memang kita ini Dr. Nurman masih kita datangi dulu ke Umma belajar sama Bang Walid macam mana cara memotong-motong di tikungan itu, macam mana caranya. Kita masih belajar itu. Prof. Ketinggalan ilmu kita ini. Ada buku yang dirahasiakan sama Dr. Walid nih. Memang Ilmu Prof, ilmu Iya. zaman dulu Prof. siapa gurunya? Nggak ngerti saya. Gurunya udah pasti lah, Prof. Mulai dari Prof Arif, kan, Prof Subilhar, Prof Umay, semua gurunya nih yang mengajarin dan ngasih Ini kan panduan untuk bisa kayak ini kan guru-guru apa namanya? Guru orde lama ini, guru orde Iya. lama. Yang sekarang nggak terikuti lagi, Prof. Nah, ini udah muncul ini Mas Heri. Inilah guru utamanya ini termasuk. iya. Habis ini mau menghadap ini. Iya, baiklah. Jadi Prof. kita udah Heri. berlalu Ini, Prof. beberapa menit ya. Bisa lah kita mulai. Mana Prof Hamdani? Karena sudah Prof Hamdani. Oh ya sudah. Prof Hamdani sudah. Prof Eri sudah. Dr. Nurman sudah. Dr. Irfan sudah. Baik, kita mulai. Pak Valdes sudah. Siap, Pak Siap. Valdes? Diri dulu, kita buka dulu Pak Valdes. Ya, Prof. Ini Pak Valdes sudah siap ya untuk seminar hasil disertasi pada hari ini? Ya, Prof. Oke, baik. Baik, dengan demikian seminar ujian seminar hasil atas nama Saudara Valdes Junianto Nainggolan kami buka dengan resmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang berhadir dalam ujian seminar hasil penelitian disertasi Saudara Valdes Janianto Nainggolan pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para penguji yang telah hadir pada hari ini, Dr. Andes Heri Kusmanto, MA PhD, Bapak Dr. Nurman Ahmad, MSOK SC, Profesor Dr. R. Hamdani Harahap, MSI, dan Dr. Irfan, MSI. Terima kasih sudah hadir, dan juga kepada para peserta yang ikut berpartisipasi pada hari ini. Hari ini merupakan seminar hasil penelitian disertasi atas nama Saudara Valdes Junianto Nainggolan. Tentu saja kita berharap seminar hasil ini memberikan sesuatu yang
baik ya untuk perbaikan-perbaikan untuk memenuhi standar daripada sebuah disertasi yang ada. Jadi kalau kesempurnaan itu memang tidak pernah ada. Sempurna itu setelah ujian ini selesai semua. Ya. Setelah ujian terbuka, nah itu udah sempurna lah itu. Artinya sempurna, nggak ada lagi cawi-cawi ya. Kalau sekarang masih berhak untuk diberi komentar-komentar dan sanggahan-sanggahan ya. Demikian juga masih berpeluang untuk perbaikan dari berbagai aspek yang ada. Jadi oleh sebab itu kami promotor berharap masukan-masukan hari ini juga akan memberi pencerahan, bukan hanya sekedar pencerahan, tetapi juga pemahaman yang lebih komprehensif pada saudara Valdes untuk mempersingkat waktu. Kami beri kesempatan kepada saudara Valdes untuk presentasi ya kalau memang bisa ya bukan sesingkat-singkatnya ya, singkat saja karena kan ini sudah diberikan kepada para penguji semua sehingga nanti lebih banyak kita mendapatkan masukan-masukan. Kalau bisa jangan lebih 50 menit ya kalau bisa. Kalau nggak bisa pun jangan sampai makan waktu panjang apalagi ini hari Jumat nanti kita akan tertinggal dari masukan-masukan dari para penguji. Baik, kami persilakan. Silakan secara Valdes. Terima kasih Prof. Saya izin screen share dulu. Selamat pagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para promotor dan penguji saya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan atau memaparkan seminar hasil yang sudah saya himpun sekitar hampir 1 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu menjadi tempat atau ruang untuk bagi saya untuk menerima banyak masukan. Puji Tuhan, hari ini diberikan kesehatan kepada kita semua. Saya berterima kasih kepada Profesor Dr. Humaizi selaku promotor saya yang sudah banyak memberikan masukan kepada saya selama proses bimbingan dalam menuju seminar hasil ini. Kemudian Pak Dr. Heri Kusmanto juga yang sudah sangat banyak membantu saya, dan Pak Dr. Nurman Ahmad yang begitu banyak juga memberikan kontribusi pemikiran untuk meletakkan dasar-dasar dalam riset disertasi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penguji, Profesor Dr. Hamdani Harahap dan Pak Dr. Irfan atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi tim penguji saya dalam seminar hasil ini. Seminar hasil saya ambil dengan judul Kuasa dalam Kontestasi, Hegemoni dalam Harmoni, dengan mengambil studi kasus rivalitas dua perkumpulan Tionghoa dalam kontestasi caleg-caleg Tionghoa pada pemilu legislatif Medan tahun 2019. Sebelum saya memaparkan hasil seminar hasil, saya mau sampaikan dulu beberapa mereview dulu. Ada masukan kemarin ketika seminar proposal. Yang pertama adalah saya ketika seminar proposal menempatkan judul dengan kata posisi, dan itu sudah menjadi diperbaiki karena dapat masukan agar kata posisi ini diganti untuk lebih memperkuat penjudulan. Posisi sudah saya ganti menjadi rivalitas. Kemudian ada saya masukan dari Pak Dr. Heri Kusmanto tentang konsep pluralitas juga sudah saya masukkan. Terima kasih Pak Heri. Kemudian teori hegemoni yang tadinya adalah teori utamanya sekarang sudah berganti menjadi teori relasi kuasa dari Michael Foucault. Sudah saya ganti dan kemudian tempatnya di halaman 32. Kemudian studi tentang perkumpulan orang Tionghoa dalam politik yang dikritik masih kurang, sudah saya tambahkan di halaman 125 sampai 130.
Kemudian peran organisasi dan aktor perkumpulan yang bersifat hegemonik, adanya sifat hubungan patron klien dan kapitalistik juga sudah saya tambahkan atas masukan dari para penguji dan promotor. Kemudian masukan terakhir soal matriks studi literatur juga sudah saya tambahkan di halaman 27 sampai 30 untuk mempermudah elaborasi terhadap konsep-konsep dalam riset saya. Latar belakang penelitian ini saya lakukan saya letakkan dalam 6 poin. Yang pertama adalah ingin mengeksplorasi bagaimana etnis Tionghoa di Kota Medan memanfaatkan liberalisasi politik yang memberikan peluang bagi mereka untuk saling berkompetisi. Kemudian yang kedua, sistem elektoral yang secara langsung yang sudah dilakukan untuk dalam konteks pilkada dan pemilu legislatif memunculkan indikasi adanya pergeseran politik yang dikembangkan oleh etnis Tionghoa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kekuatan lobi maupun kekuatan finansial yang dirasakan tidak cukup lagi untuk mengontrol berbagai kebijakan politik di tengah rumitnya dinamika politik lokal di Medan. Keempat, ada semacam keharusan bahwa etnis Tionghoa harus terlibat langsung dalam sistem politik formal jika ingin melakukan perubahan secara cepat di tengah arus perubahan politik. Yang kelima, ini juga untuk menanggalkan atau meninggalkan image atau citra etnis Tionghoa sebagai etnis perantara yang cenderung dipolitisasi dari berbagai kepentingan politik. Ini membuat mereka ingin masuk ke wilayah-wilayah politik. Kemudian keenam, keberhasilan etnis Tionghoa untuk menempatkan wakilnya sebagai Ketua DPRD Kota Medan pada pemilu legislatif 2019 itu mengisyaratkan bahwa mereka mulai menuai hasil dari perubahan strategi politik yang mereka kembangkan. Walaupun mereka sudah terlibat dari awal tahun 2000, tahun pemilu tahun 1999. Dari sini saya mengambil rumusan masalah bahwa ada 3. Yang pertama, mengapa warga etnis Tionghoa di Kota Medan semakin tertarik dengan dunia politik yang ditandai semakin meningkatnya jumlah caleg etnis Tionghoa di setiap pemilu legislatif. Kemudian yang kedua, bagaimana rivalitas senyap antara dua perkumpulan Tionghoa di Kota Medan, yaitu PSMTI dan INTI, saat menghadapi kontestasi caleg-caleg Tionghoa pada pemilu legislatif tahun 2019. Kemudian apa yang membuat dua perkumpulan Tionghoa di Kota Medan, yaitu PSMTI dan INTI, memiliki kuasa ideologis dan politis terhadap warga Tionghoa di basis akar rumput. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana meneliti ketertarikan warga Tionghoa di Kota Medan dalam dunia politik praktis, sekaligus mengkaji pemikiran elit-elit perkumpulan Tionghoa tentang partisipasi politik di era reformasi. Yang kedua, mengkaji politik perkumpulan Tionghoa, yaitu PSMTI dan INTI, di Kota Medan, sekaligus menganalisis peran mereka dalam kontestasi caleg-caleg Tionghoa dalam pemilu legislatif Kota Medan tahun 2019. Kemudian yang ketiga adalah menemukan relasi kuasa perkumpulan-perkumpulan Tionghoa di Kota Medan, khususnya PSMTI dan INTI, dengan warga akar rumput Tionghoa pada pemilu legislatif Kota Medan tahun 2019. Dari situ saya berterima kasih juga kepada Dr. Heri Kusmanto yang memberikan saya masukan dan kemudian menajamkan dan meletakkan bagaimana saya mau melihat riset saya lebih duduk lagi. Jadi ada satu jurnal dari Profesor Gondomono tahun 97 yang akhirnya membawa saya menajamkan kerangka penelitian saya bahwa dalam masyarakat Tionghoa, dalam komunitas masyarakat Tionghoa, memang pluralitas itu sudah ada sejak misalnya mereka memiliki asal-usul yang berbeda, budaya, latar belakang, termasuk marga, kemudian ideologi, kepentingan, dan lain-lain. Yang sebenarnya itulah yang menjadi cikal bakal apa yang disebut sebagai guangxi, atau persekutuan kecil yang membuat mereka masuk berkelompok-kelompok dalam persekutuan-persekutuan dan perkumpulan-perkumpulan yang lebih kecil. Guangxi yang sering kita dengar di dalam konteks ekonomi atau bisnis itu sebenarnya memang berasal dari bagaimana mereka memang hidup dalam heterogenitas atau pluralitas yang membuat akhirnya semua kemudian terbias dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan ekonomi, politik, maupun sosial. Gondomono meletakkan itu sebagai dasar saya untuk melihat. Kemudian saya melihat kembali apa sebenarnya yang menjadi basis perjuangan mereka ketika mereka masuk ke dalam politik. Dalam bias-bias perbedaan-perbedaan, dalam persekutuan-persekutuan yang disebut sebagai guangxi sosial,
guangsi politik maupun guangsi budaya, guangsi ekonomi itu. Saya melihat bahwa memang masyarakat Tionghoa ini terpecah dalam 3 pilar budaya, ya, bahwa mereka selalu meletakkan sendi-sendi kehidupan mereka dalam 3 pilar budaya, dan itu mereka usung terus sebagai bagian dari pondasi politik mereka, pondasi politik dalam skala yang lebih luas, bahwa orang Tionghoa itu bukan orang yang tidak berpolitik. Walaupun mereka terjun ke dalam dunia politik praktis pada tahun-tahun era reformasi setelah ditutup pada masa Orde Baru, sebenarnya perjuangan politik mereka ada dalam skala yang lebih luas dalam 3 pilar budaya. Yang pertama soal pendidikan, bahwa mereka itu melakukan politik pendidikan dengan membangun banyak sekolah-sekolah, yang kemudian mereka juga terjun dalam media, ya, membangun bisnis media. Orde Lama atau prakemerdekaan kita melihat bahwa begitu banyak jurnalis yang dari etnis Tionghoa ada ketika mereka dalam perjuangan, walaupun dalam perjuangan platform yang berbeda-beda, berideologi pro Taiwan, berideologi pro Beijing dan lain-lain. Sebenarnya mencerminkan bahwa memang salah satu kekuatan pilar budaya mereka ada dalam media. Kemudian yang ketiga adalah perkumpulan. Perkumpulan inilah menjadi cerminan bagaimana komunitas etnis Tionghoa sebenarnya punya banyak sisi-sisi perbedaan, bahwa kepentingan mereka secara ekonomi, secara sosial, secara politik itu dirangkum dalam kelompok-kelompok kecil, yang kalau dalam bisnis ya mereka bergabung dalam sebuah guangsi, dalam politik mereka bergabung dalam perkumpulan. Saya mencoba melihat, memetakan pluralitas perkumpulan Tionghoa ini dari prakemerdekaan sampai dengan era reformasi. Dari tahun 1900 ada namanya Tionghoa Wakwe, ya, yang 8 tahun berdiri sebelum Budi Utomo. Artinya ketika Indonesia belum mengenal sebuah politik perkumpulan, ya, Tionghoa sudah mendirikan apa yang disebut sebagai Tionghoa Wakwe tahun 1900. Kemudian masuk kepada fase yang berikutnya, 1920 sampai 34, mereka pecah dalam 3 aliran. Kemudian dalam fase berikutnya lagi ada dalam 2 aliran, kemudian dalam fase berikutnya lagi pecah dalam 3 aliran, sampai kemudian ketika era reformasi terbuka, mereka berpolitik secara praktis, berkumpul dalam satu perkumpulan yang disebut sebagai PSMTI. Tapi itu pun tidak lama. 6 atau 7 bulan kemudian mereka pecah kembali dalam 2 perkumpulan lebih besar, namanya PSMTI dan INTI. Itu menandakan saya melihat fenomena bahwa memang kekuatan ini mempunyai geliat-geliat yang memang banyak hal-hal yang tidak bisa disamakan dalam pluralitas kebudayaan, pluralitas pikiran, dalam pluralitas politik, dalam pluralitas sosial. Dalam kepustakaan populer saya mencoba melihat sebagai gambaran saja bagaimana di Pilpres mereka suara terbelah dan soal Ahok, dan kemudian saya melihat di politik ya bagaimana PSMTI misalnya mencoba melakukan seleksi internal, ya, artinya mereka sudah peka bahwa perbedaan itu ya harus mereka kukuhkan, mereka kuatkan dalam perbedaan perkumpulan itu dengan melakukan banyak aktivitas atau terobosan-terobosan atau penetrasi-penetrasi di bidang politik. Salah satunya adalah agresivitas perkumpulan dalam merekrut calon-calon yang akan menjadi perwakilan-perwakilan mereka di jabatan-jabatan politik. Kemudian saya melihat sekedar hanya gambaran saja bagaimana caleg Tionghoa dari pemilu ke pemilu, sebagai gambaran untuk melihat bagaimana perkembangan dan ketertarikan mereka. Kemudian di Medan, saya lihat grafik juga bahwa tahun 2004 sampai tahun 2019 selalu ada perkembangan, dan bagaimana akhirnya perkembangan dalam soal keterpilihan mereka itu akhirnya mengerucut dalam simbol-simbol perkumpulan. Jadi berapa banyak pun caleg yang bertarung, tapi yang akan menang adalah orang-orang yang berasal dari perkumpulan. Jadi tahun 2019 saya coba elaborasi datanya, tahun 2014 saya elaborasi datanya, tahun 2019 saya elaborasi datanya, dan kemudian tahun 2024 yang pemilu yang barusan berlangsung, memang seperti itu juga yang terjadi, bahwa ada 76 caleg Tionghoa yang bertarung tahun 2024 dari berbagai partai politik, dari PSI, PDIP, Gerindra, Nasdem. Hanya 2 yang terpilih di Kota Medan. Itu adalah representasi dari keduanya, adalah representasi dari perkumpulan. Kemudian saya mencoba
mendudukkannya secara ilmiah dengan melakukan matriks-matriks penelitian. Saya melihat dari sekitar 20 atau sekitar 22 jurnal, saya melihat yang paling dekat dengan penelitian saya, dan kemudian saya lakukan reduksi dan meletakkan jurnal-jurnal atau penelitian itu dalam skop yang lebih sempit dan dengan lokasi penelitian di Medan dengan topik politik dan dengan tahun penelitian 15 tahun terakhir. Saya melihat bahwa yang paling jurnal-jurnal yang mendekati dengan penelitian saya adalah Sarumpait tahun 2009, ya. Kemudian saya memberikan kesimpulan, saya mencari kelemahannya, kemudian atau kritiknya, kemudian ada sebuah penelitian juga yang dilakukan oleh profesor saya, Profesor Moizi, soal Tionghoa juga. Kemudian saya mencoba melihat sisi-sisi yang bisa diisi. Dan ada dari Wuling tahun 2014, ini juga sebuah penelitian tentang pragmatisme elit caleg Tionghoa di Medan. Kemudian ada Sinaga dan Adam tahun 2021, melihat tentang habitus dan agen politik, bagaimana mereka berperan sebagai agen politik. Saya mau mencoba melihat juga apa sisi-sisi yang bisa saya lihat, yang saya dapatkan. Kemudian yang terakhir dari Damanik, atau dari Ahmad Taufan Damanik tahun 2017, itu tentang sebaran warga Tionghoa dan bagaimana posisi perkumpulan, tapi stressing dari Pak Damani ini adalah PSMTI. Jadi dia melihat bagaimana kekuatan PSMTI bisa menjadi sebuah kekuatan modal sosial bagi para caleg untuk bisa memenangkan kontestasi dalam pemilu legislatif. Dari semua itu, saya mau mencoba melakukan apa kira-kira yang akan mau saya lakukan gitu. Setelah mana yang mau saya isi. Jadi dari Sarumpait saya melihat konsep atau teori kekuatan primordial ada di dalamnya. Kemudian dari Wuling tahun 2014, saya melihat teori perilaku politik. Kemudian dari Damani ya, tahun 2017 saya menangkap ide besar atau konsep besar tentang mekanisme budaya. Kemudian dari Prof. Humaizi saya melihat ada pola demokratisasi nilai dan sosial budaya di warga Tionghoa. Dan terakhir di penelitiannya Sinaga saya melihat ada konsep fragmentasi dan habitus yang di dalam atau sebenarnya habitus ini sama dengan patron klien yang terjadi di dalam komunitas atau komunitas etnis Tionghoa. Dari situ saya mencoba melihat apa kira-kira research gap-nya atau yang bisa saya isi gitu untuk meletakkan semua kerangka-kerangka penelitian dan kemudian hasil-hasil temuan penelitian saya nanti berikutnya yang kemudian bisa menjadi novelty saya. Jadi saya melihat adanya celah bagaimana misalnya 5 penelitian terakhir ini belum melihat soal pluralitas dan rivalitas di antara dua perkumpulan. Mereka masih berbicara tentang kontestasi caleg secara individual atau bagaimana dukungan perkumpulan terhadap caleg. Studi terdahulu ini kemudian saya masukkan ke dalam setelah saya pelajari dan saya dalami, kemudian saya masukkan ke dalam kerangka teori. Kerangka teori itu adalah kerangka 3 teori. Yang pertama adalah teori relasi kuasa dari Michael Foucault, kemudian teori patron klien dari James Scott, kemudian teori identitas kolektif dari Manuel Castells. Teori dari relasi kuasa dari Foucault ini ya saya masukkan bagaimana misalnya perkumpulan itu memang memiliki relasi kuasa ya demikian kuat terhadap warga akar rumput. Jadi ada kepatuhan kognitif dan emosional yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan mobilisasi elektoral dalam kontestasi. Kemudian otoritas mereka juga untuk menggunakan himbauan moral sebagai strategi untuk pendisiplinan cara pandang atau di dalam istilah Michael Foucault disebut sebagai soft power. Dari teori relasi Michael Foucault ini saya mencoba mengambil satu variabel bahwa dalam relasi kuasa itu ada yang disebut sebagai kepatuhan. Kepatuhan itu kemudian saya jahit dengan teori patron klien dari James Scott. Teori patron klien ini memiliki 3
variabel lagi di dalamnya, 3 elemen. Ada pelapisan status sosial dan kekuasaan, bahwa memang ini memiliki banyak status patron klien ini ya mensyaratkan soal status sosial dan kekuasaan. Kemudian yang kedua ya pelapisan tentang kekayaan, bahwa patron klien itu akan berjalan kalau memang ada kekuasaan, ada kekayaan di dalamnya. Dan kemudian yang ketiga ada elemen keamanan dan jaminan sosial yang sudah pasti patron klien itu berjalan dengan adanya faktor-faktor antara klien dan patron yang satu berharap terhadap keamanan dan jaminan sosial. Ini ada depending atau ketergantungan terhadap akses-akses yang sifatnya ekonomi. Kemudian dari sini saya mencoba mengurai lagi satu variabel. Dari variabel ini ada yang karena ini adalah soal identitas, saya mencoba mencairnya dengan identitas kolektif yang diletakkan oleh Manuel Castells. Ada 3 identitas yang disampaikan oleh Manuel Castells. Yang pertama identitas legitimasi, kemudian identitas perlawanan, kemudian identitas proyek. Yang paling cocok yang saya lihat adalah variabel yang kedua, identitas perlawanan atau resistant identity. Jadi memang kenapa perkumpulan itu saling melakukan rivalitas satu sama lain, ya karena memang ada identitas perlawanan yang dilakukan. Baik itu perlawanan terhadap ideologis, ya. Ideologis itu perbedaan-perbedaan cara pandang terhadap bagaimana posisi mereka di dalam negara dan bagaimana negara memandang posisi mereka. Inilah yang akan saya pecah nanti ketika misalnya PSMTI dan INTI terpecah dalam 2 paradigma mendasar yang sampai sekarang, 2 ideologi mendasar yang sampai sekarang belum bertemu, ya, di mana PSMTI lebih kepada integrasi, sementara INTI lebih condong kepada asimilasi. Bagaimana etnis Tionghoa bisa diterima di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sampai sekarang terus menjadi sebuah perjalanan panjang secara keideologisan. Ini seperti saya sampaikan tadi, yang sudah saya relasi patron klien yang ada identitas, etnisitas, dan elit. Kemudian ada identitas kolektif dalam studi sudah saya jelaskan. Kemudian saya berangkat dari situ untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian pendekatan studi kasus. Saran dari para promotor saya. Kemudian tempat penelitiannya dilakukan di Kota Medan. Waktu penelitiannya Juli tahun 2023 sampai Desember 2023. Sumber data saya primer dan sekunder, teknik pengumpulan data saya melakukan observasi dan wawancara. Sebenarnya saya ingin melakukan FGD, tapi terkendala dengan banyaknya hal-hal yang sifatnya non teknis, karena banyak yang tidak bersedia, banyak yang karena memang topik saya ini saya akui cukup sensitif, jadi banyak yang tidak bersedia untuk saya ajak untuk jadi FGD, untuk melakukan FGD. Kemudian informan penelitian saya bagi dalam 3 kategori. Yang pertama kunci, informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan penelitian saya ada 12, ya cukup banyak. Kemudian ini adalah dokumentasi penelitian saya, beberapa sudah saya share kemudian saya melakukan transkrip wawancara untuk melihat bagaimana apa yang akan mesti saya dapatkan, mereduksi data, melakukan klasifikasi pendataan, kemudian mencari benang merah untuk bisa diangkat dalam riset-riset saya sebagai hasil riset. Kemudian ini saya lakukan berdasarkan model interaktif kualitatif yang oleh Miles Huberman tahun 2014. Ada data collection, pengumpulan data, kemudian data di display dulu, kemudian datanya dikondensasi, kemudian ada konklusi, ada penggambaran, kemudian ada verifikasi. Semua ini saya lakukan untuk melihat mana data yang cocok saya gunakan, dan kemudian saya pakai untuk hasil riset saya, mana yang harus saya reduksi atau saya buang, karena memang tidak berhubungan dan tidak punya kaitan dengan disertasi saya.
Kemudian dari sini saya akhirnya mendapat 3 gambaran bagaimana sebenarnya pola jejaring caleg yang etnis Tionghoa dari pemilu ke pemilu. Saya olah dari wawancara saya dan kemudian saya kombinasikan dengan temuan dari hasil penelitian dari Wuling tahun 2014. Bahwa awalnya caleg itu hanya memiliki jaringan personal, dan ada jaringan dengan partai politik, baru mereka bertarung di pemilu legislatif. Ya, sangat sederhana. Kemudian yang kedua, saya olah juga dari wawancara, dan kemudian saya ketemu dengan satu penelitian dari Damani tahun 2017 yang menggambarkan polanya adanya caleg. Di sini ada tambahan dari jaringan personal, di sini menambah jadi institusi sosial. Artinya pertarungan di kontestasi politik itu sudah tidak lagi hanya melibatkan jaringan personal, tapi sudah melibatkan institusi sosial, tapi tidak secara spesifik, ya, baik itu perkumpulan-perkumpulan sosial etnis Tionghoa sendiri maupun perkumpulan sosial dari etnis lain ataupun basis-basis dari perkumpulan keagamaan. Kemudian yang ketiga, polanya adalah dari yang saya dapatkan juga dari wawancara, dan kemudian saya lihat, ya, kemudian saya bandingkan dengan penelitian Sinaga yang menunjukkan bahwa memang pola yang berikutnya adalah caleg ini sudah tidak lagi hanya mengandalkan jaringan-jaringan patronase secara individu, walaupun secara individu dan secara personal, maksud saya, secara personal, tidak melibatkan perkumpulan, dan kemudian membawa mereka untuk bisa masuk ke dalam pemilu legislatif. Termasuk di situ nanti jaringan patronase itu adalah bagaimana supply-supply yang dilakukan lewat fasilitas modal, fasilitas lain-lain. Kemudian setelah saya melakukan rangkaian itu, saya kembali kepada pertanyaan penelitian saya. Mengapa warga etnis Tionghoa di Kota Medan semakin tertarik dengan dunia politik yang ditandai semakin meningkatnya jumlah caleg etnis Tionghoa di setiap pemilu legislatif? Kemudian bagaimana rivalitas senyap antara dua perkumpulan saat menghadapi kontestasi? Kemudian apa yang membuat dua perkumpulan? Dari pertanyaan penelitian ini, kemudian saya melihat, ya, saya dengan segala keterbatasan saya melihat bahwa novelty saya ada pada dua pertanyaan pertama saya, di mana saya mencoba melakukan modifikasi model di dalam bagaimana sekarang etnis Tionghoa masuk ke dalam politik praktis. Jadi artinya perkumpulan itu sudah menjadi tidak lagi menjadi objek, tapi sudah menjadi subjek. Artinya mereka sudah mencari siapa caleg-caleg yang mau mereka pakai atau mereka gunakan sebagai alat politik mereka atau alat kepentingan mereka. Kemudian ini didukung oleh elit parpol, ya. Kemudian ini juga menjadi ditopang oleh institusional atau personal. Kemudian apakah itu tokoh agama atau tokoh adat. Kemudian perkumpulan ini memperkenalkan calegnya ke akar rumput lewat hegemoni mereka kepada akar rumput. Kemudian ada relasi kuasa dari perkumpulan kepada akar rumput juga. Kemudian tokoh agama juga melakukannya lewat kepada akar rumput dengan patron klien yang mereka miliki. Relasi kuasa dan patron klien dari perkumpulan dan tokoh agama inilah yang kemudian membawa caleg bisa berhasil menjadi pemenang dalam kontestasi caleg Tionghoa. Sebenarnya dari temuan atau novelty saya ini, saya melihat ada kesamaan dengan yang terjadi pada tahun 2024. Seperti saya sampaikan di awal. Bagaimana 76 caleg Tionghoa bertarung di 4 partai politik besar, PSI, PDIP, PSI, Gerindra dengan Nasdem, 76 yang bertarung, tapi hanya 2 yang terpilih. Artinya saya melihat bahwa ada kemiripan, ada kecocokan bahwa ternyata memang siapa yang terpilih adalah orang-orang yang mendapat legitimasi atau mendapat dukungan atau support dari perkumpulan. Kemudian dari pertanyaan penelitian yang 2 lagi, mengapa warga etnis Tionghoa di Kota Medan semakin tertarik dengan dunia politik, semakin meningkatnya jumlah caleg. Kemudian apa yang membuat 2 perkumpulan Tionghoa di Kota Medan, yaitu PSMTI dan INTI, memiliki kuasa ideologis dan politik terhadap warga Tionghoa di basis akar rumput?
saya tiba pada satu kesimpulan penelitian, ya, bahwa dengan menggunakan kekuatan hegemoni dan relasi kuasa perkumpulan di basis akar rumput, ada beberapa main goal yang hendak dicapai dalam memenangkan rivalitas dalam kontestasi jabatan politik. Yang pertama adalah satu, mereproduksi benefit pada level ekonomi dan politik. Keterwakilan politik di DPRD Kota Medan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang selama ini membelenggu etnis Tionghoa di Kota Medan. Ini intisari wawancara saya dengan Sofyan Tan, dengan J. Anto, dengan Hasib, dengan Dian Motar, dengan Rudi Hermanto, dengan Edwin Binata, dengan Lilitan. Kemudian pada level networking, di mana keberhasilan etnis Tionghoa menduduki pos-pos kekuasaan diharapkan mampu memperluas networking dengan komunitas Tionghoa baik yang berada di Taiwan, Singapura, Malaysia, bahkan dengan negara Cina. Intisari wawancara ini ada pada informan kunci. Informan kunci saya adalah seorang warga etnis Tionghoa yang kebetulan teman lama saya, dan dia memberikan banyak sekali data-data tentang bagaimana saya harus masuk ke dalam topik-topik yang lebih sensitif dan kemudian merumuskannya dalam pertanyaan yang lebih normatif. Kemudian ada Brilian Muhtar, kemudian ada Vincent Wijayakong, dan kemudian ini saya koneksikan dengan penelitian Sarumpait tahun 2014 dan menemukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, karakter Tionghoa sebagai pelaku ekonomi tidak menutup kemungkinan bahwa keterwakilan mereka di parlemen lokal akan menjadi backup terhadap lingkaran bisnis yang mereka kembangkan. Selain untuk membackup kepentingan bisnis, karakter internal Tionghoa yang hanya ingin menjadi nomor satu dan bukan nomor dua, memberikan pengaruh besar bahwa jabatan politik mereka merupakan sebuah prestise untuk menaikkan status yang lebih tinggi dalam komunitas internal Tionghoa itu sendiri. Intisari ini ada dalam wawancara saya dengan informan kunci. Kemudian dengan pemain utama Vincent Wijayakong dan Dr. Rudi Arip yang juga caleg dari etnis Tionghoa dari Partai Golkar, dan ini terkorelasi dengan hasil riset dari Wuling tahun 2017. Demikian yang bisa saya sampaikan, promotor dan tim penguji saya. Penelitian ini jauh dari sempurna dan banyak sekali yang perlu saya perbaiki, dan mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Valdes yang sudah memaparkan isi disertasinya dengan memuaskan, walaupun lama tetapi sangat memuaskan saya kira, ya, karena sudah menjelaskan secara terperinci dan komprehensif. Seterusnya tentu saja dari pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan tadi akan mengundang pertanyaan-pertanyaan atau malah mungkin ingin menggali lagi lebih dalam. Sebelum kami beri kesempatan kepada para penguji, kami beri dulu kesempatan 1-2 orang kepada para peserta. Silakan yang berminat. Silakan ya, pertanyaan kalau bisa to the point ya, supaya waktunya tidak banyak menyita. Silakan kalau ada dari para peserta, dari Ibu Mariana atau dari Arianto, silakan. Siapa yang berminat? Ini nampaknya tidak bergerak semua ini, semua mendengar saja ini. Ya, ya kalau tidak ada, karena hari Jumat ini saya terpaksa membatalkan, artinya tidak memberi kesempatan kepada peserta, ya langsung saja kepada penguji. Ya, ada dari peserta, ada yang ingin mendiskusikan apa yang disampaikan tadi? Ya belum ya. Ya oke, kalau belum ada, dengan segala hormat kami persilakan penguji, ya para penguji dulu. Saya awali dari bawah ya. Dengan hormat saya persilakan Dr. Irfan, silakan menanggapi. Baik, terima kasih Prof. Oke, apresiasi saya untuk Saudara Valdes Junianto Nainggolan. Terima kasih Pak Irfan. Saya memulainya dulu, saya lihat dari bentuk disertasi ini dari abstrak.
Karena abstrak karya ilmiah, ini bukan abstrak buku ya. Yang saya tahu lazimnya abstrak itu berisi paling tidak ada 5 komponen, yaitu introduction, metodologi, result, analisis, dan discuss, yang disingkat IMRAT. Nah, ini dalam struktur abstrak belum saya lihat. Lain kalau dia abstrak merupakan karya populer atau buku. Itu mungkin bisa, ini kalau saya lihat bentuk abstrak adalah abstrak buku, bukan Ya. karya ilmiah. Jadi Ya. saya rasa nanti mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Terima kasih, Dok. Yang kedua, penggunaan kata suku dan etnis. Itu masih sering tumpang tindih. Ya. Terkadang suku, terkadang etnis. Ya. Itu saya rasa konsisten. Yang agak lebih menariknya adalah ketika berbicara suku, itu menggambarkan pribumi atau native, ketika etnis orang dari luar. Ada satu halaman yang saya baca, suku, misalnya Batak, Jawa, Ya. etnis, Tionghoa, Ya. Arab, atau India. Ya. Seolah-olah dibedakan. Bisa rasa ini nanti dilihat kembali. Dalam konteks keantropologian, Ya. suku itu sudah digunakan etnis. Itu saran dari Kuncharaningrat. Boleh kata suku, tetapi gambar suku bangsa. Bukan hanya suku. Kenapa? Karena kata suku di Indonesia mempunyai makna yang ganda. Bagi orang Minang, suku adalah marga. Bagi budaya Melayu, suku adalah bilangan. Ya. Makanya kalau menggunakan suku, pakai suku bangsa. Ya. Oke. Yang berikutnya, saya ada baca Nordot. Di situ Nordot 2008. Ketika saya cari di daftar pustaka, tidak ada. Jadi Nordot yang mana sebenarnya yang dipakai? Saya punya Nordot yang ini, apakah yang ini politik lokal? Bukan. Nordot yang saya gunakan itu kutipan dari kutipan. Oh, kutipan dari kutipan. Tetapi dari di situ tertulis Nordot 2008 tanpa ada penjelasan. Iya, Saya rasa nanti ini bisa diperbaiki. Nordot kutipan. Ya. Kalau dibaca Nordot yang ini saya rasa cukup menarik juga. Kenapa? Maka kemarin saya coba singgung, coba perhatikan novelty. Ya. Di Nordot ini ada 2 sebenarnya tulisan yang cukup menarik yang berhubungan dengan disertasi ini. Yang pertama adalah Tanah Sadli yang melihat bagaimana fenomena politik lokal di Kalimantan. Ya. Yang kedua adalah Meiran Enhoven yang melihat bagaimana politik lokal di Mentawai. Dua-duanya menarik, ada kontestasi, ada hegemoni, dan kemudian ada juga di sana sebangsa konflik-konflik yang muncul akibat primordial dan perbedaan-perbedaan kelompok dan agama. Ya. Ya, kenapa saya sarankan itu untuk memperkaya atau menemukan novelty yang lebih menarik daripada penelitian ini. Maksud saya demikian. Kenapa? Karena di sini kan dicantumkan juga bahwa dari 3 sumber teori konflik sosial, apakah yang dari Karl Marx, kelas sosial, kemudian dari Clifford Geertz tentang primordialism, kemudian dari James Scott tentang patron klien. Patron klien. Oke, James Scott juga kutipan atau langsung dibaca? James Scott saya baca di jurnal. Oh, di jurnalnya. Yang judulnya apa? Mohon maaf. Jurnal, sorry. Saya buka literatur. Ya, enggak apa-apa. Silakan.
Oke, enggak apa-apa, saya rasa lanjutkan, lewatkan aja. Ya, 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 sorry. James Scott memang berbicara tentang patron klien. Ya, ya, Tapi sepanjang yang saya lihat, patron klien James Scott itu, dia tidak ada membahas tentang tokoh agama, tetapi rata-rata adalah kekuasaan dan kapital. Patron kliennya adalah kekuasaan dan kapital. Tidak ada tokoh agama yang sepanjang saya tahu. Tapi siapa tahu mungkin ada yang nggak tahu saya. Kenapa? Karena patron klien yang ditulis oleh James Scott itu ditutup dengan satu karya buku beliau adalah senjatanya orang yang kalah. Ini menggambarkan bagaimana gejolak-gejolak yang dilakukan oleh kaum bawah yang tidak punya daya untuk melawan patron ini, hegemoni dari patron klien ini. Jadi saya rasa ini menarik kalau ini didalami juga atau dibaca James Scott yang selanjutnya itu. Ya. Karena dari patron klien itu dia kunci dengan senjatanya orang-orang yang kalah. Itu saya rasa sekitar dari saya dulu, Prof. Meiji, mungkin nanti bisa sambil berjalan kalau memungkinkan diskusi lebih lanjut lagi atau bisa penambahan. Jadi tadi apa? Valdez, abstrak, kemudian penggunaan kata etnis supaya konsisten. Ya. Nah, kemudian di literasi Nordorf itu supaya diperbaiki. Ya, siap. Memang kutip, pakai yang dikutipnya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, kembali, Prof. Simatubang. Silakan Saudara Valdez kalau ingin menanggapi secara resmi, silakan. Ya, terima kasih Pak Irfan. Saya berterima kasih sekali atas banyak masukannya. Saya berhadapan dengan para antropolog senior nih. Antropolog politik yang saya sebenarnya, James Scott ini memang hanya sekilas saya baca di jurnal, tapi kemudian saya lihat beberapa variabelnya cocok untuk dimasukkan. Kalau Nordorf memang saya belum mendalami. Terima kasih atas masukannya Pak Irfan, luar biasa. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan berikut, saya ingin mempersilakan Prof. Dr. Hamdani Harahap. Ini juga bukan pakar lagi, sudah penasihat pakar ini. Silakan, Prof. Baik, makasih Prof. Meiji, yang saya hormati Pak Heri, Pak Nurman sebagai pembimbing dan juga Pak Irfan sebagai penguji ya. Saya sebenarnya mau ngajak diskusi aja ini Valdez-nya ya. Ya. Valdez, ini soal judul ya. Judulnya kan menarik ini. Kalau kita membacanya tuh menarik kali judulnya. Cuma saya mau nanya soal judul ini. Apa yang dimaksud dengan hegemoni dalam harmoni di sini, Pak Aldes? Hegemoni dalam harmoni dalam pikiran saya bahwa memang ya mereka memang harmoni lah. Kalau memang saya lihat warga etnis Tionghoa ini kan memang dalam kehidupan sehari-hari juga harmoni, kelihatan tidak ada friksi satu sama lain gitu. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada seperti saya sebut tadi, ya ada persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan yang sebenarnya ada juga sel-sel tentang perbedaan. Fragmentasi ada di dalam mereka, tapi tidak terlihat keluar, gitu. Tidak tidak terblasting ada perpecahan. Kalau etnis lain kan kelihatan gitu kan. Kalau mereka kan berjalan dengan tenang gitu. Seperti itulah tangkapan saya terhadap ide judul itu. Hegemoni? Hegemoni siapa ini? Hegemoni dari elit-elit. Memang ada hegemoni dari elit-elit? Ya, di dalam penelitian saya lakukan ya memang, ya walaupun tidak transparan memang ada lah. Kalau perkumpulan itu memang kuat di dalam. Dan itu memang dinahodai oleh elit-elit. Jadi perkumpulan. Dan itu dibunyikan dalam disertasinya ya. Artinya di dalam penelitian memang itu menjadi temuan, menjadi pembahasan ya. Iya. Elit-elit ini ya. Benar-benar.
benar, Prof. Oke. Terus yang dimaksud dengan apa ini? Apa namanya? eh Sini ada rivalitas dua perkumpulan ya. Eh ada dalam kesimpulan saya membaca bahwa dua perkumpulan ini seperti integrasi versus asimilasi ya. Ada satu Iya, bab ya kan. memang benar, memang benar, memang benar. Itu gimana itu bisa konsepnya muncul seperti itu? Ya, memang dari dulu kan selalu muncul dua ide besar tentang bagaimana posisi etnis Tionghoa itu negara, negara, di bangsa gitu. Bahwa misalnya satu perkumpulan, misalnya PSMTI, mereka menginginkan bahwa kehadiran Tionghoa itu melebur di dalam bangsa Indonesia itu dalam eh, ideologi yang disebut sebagai integrasi. Ya udah menyatu saja seperti itu. Gitu. Jadi secara alami berjalan. Kemudian ada yang lain yang menganggap bahwa ya inti misalnya ya itu harus dilakukan lewat proses asimilasi, kawinan campur, dan lain-lain. Jadi yang membuat akhirnya mereka diterima sebagai bagian dari bangsa. Sebenarnya ini sudah terjadi di banyak daerah. Yang saya lihat sih dalam banyak pustakaan populer ataupun melihat langsung, ya di Jawa dengan di Kalimantan sepertinya sudah nggak ada masalah lagi soal asimilasi dengan integrasi ini. Karena memang sudah sudah menyatu di dalam masyarakat mereka. Misalnya Singkawang gitu. Profesor mungkin sudah lebih tahu secara antropolog. Tapi yang di Sumatera Utara atau Medan, ya kita bisa melihatlah secara spesifik bagaimana susahnya. Sebenarnya saya melihat bukan susah sih, ya berdiri dalam posisi masing-masing aja. Itulah. Bukan, maksud saya konsep integrasi asimilasi ini kan setahu saya misalnya proses integrasi adalah bla 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 bla. Salah satu poin dari integrasi ini adalah asimilasi, akulturasi, bla 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 gitu. Eh, Artinya gini, integrasi dan asimilasi ini ibarat satu integrasi, proses integrasi Ya, dengan cara asimilasi, akulturasi. Jadi dia semacam sub gitu ya, betul. semacam sub dari integrasi asimilasi ini. Kira-kira gitu kah? Enggak, Prof. Jadi ya satu perkumpulan yang tetap pada ideologi integrasi. Misalnya inti, ya dia PSMTI. Dia melihat penyatuan warga etnis Tionghoa dalam bangsa Indonesia yang selama ini masih tetap belum ada posisi berdirinya, walaupun negara memang juga sedang terus berupaya untuk menyatukan dengan berbagai regulasi, ya mereka minta integrasi gitu. Ya berjalan sebagaimana biasa aja, dan ini memang sudah menjadi polemik pikiran banyak pakar-pakar Tionghoa yang saya baca sih. Memang dari banyak buku sejarah soal ketionghoaan yang saya baca, ini terus memang jadi polemik sampai sekarang. Jadi asimilasi versus integrasi, integrasi versus asimilasi. Ini yang terjadi. Ada kelompok yang menginginkan integrasi, ada kelompok yang menginginkan asimilasi. Tapi ya semua tujuannya bagaimana mereka ya apa namanya sekarang walaupun diakui secara legal formal ya oleh negara, tapi ada legitimasi sosial mereka masuk sebagai bagian dari bangsa. Saya agak rumit menjelaskannya karena ini agak abstrak ya, Prof. Karena kan gini ya, konsep tapi mungkin nanti bisa dibuat apa lagi ya, dibuat lebih clear lagi ya, bahwa dalam proses integrasi suku-suku etnis-etnis di Indonesia perlu dilakukan integrasi. Salah satu poin integrasi itu adalah asimilasi, ada akulturasi, ada apa begitu. Jadi ketika integrasi versus asimilasi, menurut saya agak agak belum, masih confused, saya bisa menerima itu misalnya masih confused. Jadi Ya, mungkin konsepnya mesti di-clearkan dulu, itu satu ya. siap, Prof. Kemudian saya mau mencari konsistensi aja ya. Ada 3 masalah ya yang diangkat ya kan, dari rumuskan Ya, Prof. masalahnya. Saya merasa kok pembahasannya tidak dibunyikan sesuai masalah itu.
pembahasan. Tidak bunyikan, tidak eksplisit ya, walaupun mungkin di dalamnya eksplisit. Saya menyukai misalnya itu dibunyikan secara eksplisit perumusan masalah. Misalnya, mengapa warga etnis Tionghoa semakin tertarik dengan dunia politik? Mungkin ya dibuat apa ya, dinamika warga Tionghoa dalam politik, misalnya judulnya itu ya kan. Terus bagaimana rivalitas senyap? Seharusnya yang itu rivalitas senyapnya pun tidak ada subjudulnya ya gitu. Yang bahas di sini. Maksudnya itu juga bagusnya eksplisit ya. Terus apa yang membuat dua perkumpulan Tionghoa, PSMTI dan INTI memiliki kuasa ideologis yang A? Bahkan saya kepengen misalnya ada subbab itu, misalnya PSMTI versus INTI. Itu ya. Jadi clear dia perumusan masalahnya, clear yang dibahas, dan clear juga di kesimpulan, dan clear yang di abstrak. Itu yang diminta oleh Pak Irfan tadi. Sebenarnya saya mau minta konsistensi itu. Maksudnya gini, isinya itu sudah itu, tapi kan perlu membuat taksonomi penulisannya supaya orang, oh memang yang ditulis oleh Pak Paldes itu adalah ini gitu. Saya merasa Pak Paldes karena nggak dikurung oleh taksonomi yang ketat itu, melebar bisa, menggelembung bisa, meluas bisa. Jadi itu untuk menjaga supaya Pak Paldes jangan kesana kemari. Karena kan saya membacanya kan ya melebar, kadang-kadang melebar ke sana, melebar kemari ya kan. Tapi kalau udah Pak Paldes kurung bahwa subbab ini tentang ini, subbab ini tentang ini, subbab ini tentang ini, nanti di kesimpulan juga tentang itu, tentang yang 3 itu juga. Dan saran-saran tentu yang berkaitan dengan 3 itu. Walaupun menurut saya isinya udah tentang itu semua ya. Isinya tentang itu semua. Saya malah lebih suka misalnya judulnya, karena saya merasa kuasa dan kontestasi ini atau kuasa hegemoni dalam harmoni ini tidak bunyi, karena tidak sesuai dengan perumusan masalah kan. Perumusan masalah kan tidak ada bunyinya tentang hegemoni dalam harmoni ini. Ini kan seperti orang positivistik melihat permasalahan ini ya kan. Ini kan orang yang sangat konstruksionis atau orang yang sangat fenomenologis, orang kualitatif. Tapi karena saya pakai dulu pikiran positivistik saya. Bagaimana judulnya misalnya melihat kontestasi dan kontestasi dan rivalitas dua perkumpulan PSMTI dan INTI dalam legislatif tahun 2009. Sebenarnya kan isinya tentang itu. Daripada kan orang kan mencari-cari, kok perumusan masalahnya nggak tentang itu loh gitu. Itu kan Ini orang-orang positif melihatnya seperti paradigma, itu. Prof. Dhani, ini paradigma wartawan memang harus gitu supaya banyak yang membaca. Jadi gini Pak Umedi, Prof. Misalnya saya pernah membaca buku gini ya, tergantung tanpa akar gitu ya kan. Itu ada buku karangan Mary Stanley tentang kebudayaan orang Karo. Orang semuanya bingung apa maksud tergantung tanpa akar ini. Pokoknya hanya cerita tentang perubahan sosial orang dukun Karo di tanah Karo kan. Tapi kan orang memang tertarik membaca itu. Tapi ketika dibaca kok nggak itu ya isinya ya kan gitu. Atau ada saya baca buku angin berhembus, dapur tetap berasap. Wah, ini tentang apa ya kan gitu. Pokoknya tentang kemiskinan nelayan ya, tentang nelayan yang memakai dayung dan memakai layar. Kalau dia masih mendayung dan masih melayar, berarti dia asapnya dapurnya tetap bisa masak ya, tetap bisa makan gitu. Cuma kan kita lama kali kita mikirkannya itu. Saya dari awal membaca kuasa, hegemoni, harmoni, rivalitas, kontestasi, tapi mana ini mau saya kejar-kejar ini Pak Valdesnya. Makanya itu pakai pemikiran apalah positivistik. Tapi itu kan tergantung promotornya nanti ya Pak Valdes. Tapi saya merasa konsistensinya harus di situ. Ketika Pak Valdes sudah bisa konsistensi,
menulisnya dan kemudian membuat taksonominya lebih clear, bukan lebih clear lah maksud saya, lebih jelas gitu, Bisa sehat. ini jadi enak gitu. Siap, Nah, siap, Prof. barangkali itu aja dari saya, Prof. Meji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masukkan yang saya kira juga sangat berharga ya. Ya. Berharga. Jadi memang salah satu ciri dari kualitatif itu kan sempit mendalam. Jadi itu yang selalu kami pegang. Ya Prof. Ani ya. Sempit tapi mendalam ya. Jadi kalau dah lebar sini, dah sempitnya dah kurang. Atau tapi dalam, cuma sempitnya dah kurang gitu. Baik, silakan ditanggapi. Eh, Terima kasih Prof. Hamdani. Luar biasa banyak masukannya, sudah saya catat semua. Ya, termasuk judul. Itu Oke, baik. nanti kita coba Ya. diskusikan mana yang lebih bagus lagi. Tapi lebih menarik ya Prof ya, biar dibaca. Baik, terima kasih Prof. Hamdani. Harap untuk berikut eh, kami persilakan dengan hormat Dr. Nurman Ahmad. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Komisi Penguji, ya, dan para audien, dan yang berbahagia Saudara Fabdes. Ya. Ya, makan. Terima kasih. Saya hanya sedikit menanggapi dari beberapa pertanyaan dan memang tetap kita akan duduk sama, ya. Misalnya dari judul aja tadi kan yang paling akhir karena teringat itu dari judul misalnya kuasa dalam kontestasi hegemoni dalam harmoni. Ini sebenarnya kesimpulan daripada isi keseluruhan itu. Kesimpulan daripada isi keseluruhan disertasi ini itu sebenarnya bicara tentang kekuasaan, kontestasi, hegemoni, dan di dalamnya ada untuk pencapaian harmoni. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan memang waktu bicara hegemoni nggak muncul gitu, ya. Kalau saya bilang dibalikkan kembali, misalnya menggunakan teori hegemonic stability theory, ya, dilihat apakah cocok untuk menerangkan pertanyaan penelitian pertama, yaitu kan mengapa warga etnis Tionghoa di Kota Medan itu semakin tertarik dengan dunia politik, mungkin bisa melihat teori hegemonic stability theory. Karena kan ini sepengetahuan saya, apabila hilangnya kestabilan itu tentu keuntungan ya sangat sulit diraup misalnya, ya kan, makanya untuk menundukkan sesuatu itu perlu hegemoni stability. Nah, jadi mungkin itu bisa masuk. Jadi ini sebenarnya banyak sekali teori-teori yang bisa membicarakan, bisa menerangkan disertasi dari Pak Pardes ini. Saya juga bisa melihat itu teori need for assessment juga sangat sangat kental dalamnya, ya. Karena mau tidak mau ini kan bicara tentang pengusaha. Bagaimana supaya pengusaha ini tetap kuat, tetap bercokol, kan seperti itu sebenarnya kan. Sebenarnya kalau dipikir mereka tidak mau duduk di politik kalau memang tidak menguntungkan, atau mereka duduk di politik karena dasari usaha atau menjadi pengusaha, bukan penguasa, pengusaha. Tapi untuk jadi pengusaha itu mereka harus punya kuasa, ya kan? Jadi banyak sekali saya lihat tadi teori-teori yang bisa menerangkan seperti ini. Makanya kita nggak usah paku ke 3 teori tadi. Kalau memang
nggak cocok, kita geser ke teori-teori yang banyak sekali saya rasa bisa kita gunakan. Kemudian karena ini berbicara mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Fardes, ini kajiannya sebenarnya sangat riskan, ya, kajian sangat riskan ya. Makanya Pak Fardes sebenarnya sempat mendekati ulang tahun, barusan bisa menampilkan hasil-hasil penelitian tersebut. Rasa saya perlu dibuat ya ethical clearance ya, karena kan mungkin ada ini kan mengungkapkan nama-nama orang yang berpengaruh. Kadang-kadang orang yang berpengaruh itu tidak mau dinampilkan namanya. Makanya ini perlu diusahakan ethical clearance. Jadi nanti silakan ajukan ethical clearance, diletak di bagian belakang bahwa penelitian ini sudah mendapat persetujuan dan telah mendapat pengesahan ethical clearance. Dan itu juga berguna untuk dalam jurnal. Biasanya karena ini sangat sensitif, biasanya diminta. Ya, untuk ilmu sosial nggak apa-apa, di FISIP sudah ada. Untuk sosial humaniora di FISIP dia punya ethical clearance-nya, sudah ada. Ya. Kemudian karena tadi di metode tidak dapat kita lakukan FGD, ya silakan FGD dibuang aja. Ya, jadi dibuang. Ini kan masih ada ini di bagian metodologi bahwa dilakukan diskusi kelompok fokus FGD. Ya, itu dibuang aja. Jadi langsung aja kita nggak nyebut itu, tapi di dalam kalimat dia tidak menjadi poin, hanya mungkin kita bisa menyampaikan tadi rencananya akan buat seperti yang Pak Falde sampaikan. Jadi, Dr. Nurman, ada mungkin ini juga minta pandangan-pandangan yang lain ya. Saya sering juga membaca di beberapa tesis atau disertasi di luar. Kalau misalnya macam gini, FGD-nya kan mau dilakukan di awal kan, itu kan dilakukan, tapi itu nggak bisa. Itu bisa juga saya lihat dimasukkan ke dalam kelemahan penelitian sebelum kesimpulan dan saran. Nah, cuman apakah kita sepakat gitu? Kalau saya sepakat seperti itu, tapi begitu pun terpulang mungkin ada pandangan-pandangan yang lebih baik lagi. Jadi karena itu tidak dimasukkan, dibuat di kelemahan penelitian, bukan kelemahan peneliti ya, kelemahan penelitian. Seharusnya mungkin lewat FGD ini jauh penjaringan informasi lebih utuh gitu atau lebih dalam gitu ya. Tapi kalau kita masukkan itu di bagian kelemahan penelitian, seakan-akan bahwa data FGD itu sangat penting. Padahal data yang lebih penting itu adalah tadi wawancara tadi kan seperti itu. Jadi kalau kita masukkan itu sebuah kelemahan, berarti seakan-akan data FGD itu lebih penting. Itu hanya permainan karena nanti kita ya itu nggak apa-apa, itu makanya saya menanggapi tadi. Oke, itu nggak ada masalah, nanti kita diskusikan bersama. Oke, ya, jadi lanjut. Di depan di metodologi dibuang aja langsung diskusi 343 ini buang aja langsung ya. Jadi kita tidak menggunakan, walaupun nanti dicerita di dalamnya rencananya akan gunakan ini karena keterbatasan bla 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 bla, maka tidak kita lakukan. Misalnya kalau mau kita tampilkan dan tidak kita tampilkan pun nggak jadi masalah. Siap Pak. Ya. Oke. Saya rasa itu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Dr. Nurman. Silakan ditanggapi, Dr. Faldes. Sudah, terima kasih Pak Nurman atas banyak masukannya. Sudah saya catat semua. Dan kemudian nanti akan menjadi bahan perbaikan. Termasuk nanti soal teori. Mungkin saya nanti akan banyak diskusi sama promotor sama kopromotor. Maka menggunakan 1-2 teori yang ada atau nambah teori yang baru menggantikan yang lama. Terima kasih, Pak Dr. Nurman. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, dengan hormat, silakan Dr. Heri Kusmanto. Baik, terima kasih Prof. Hu. Dan Prof. Hu ini juga
seseorang yang telah menggeluti, merangkuli, menghidupi orang-orang Tionghoa juga ya. Karena Kak Lin ini orang Tionghoa. Dengan demikian Prabu ini belajar kungfu juga. Jadi sepanjang dengan Pak Valdes ini ya, seperti juga para peneliti-peneliti lainnya itu keinginannya itu besar untuk meraih berbagai ragam informasi kan, ingin memasukkannya semuanya kan gitu, sehingga banyak cabang-cabang yang kemudian dirangkumnya. Yang terakhir itu saya melakukan amputasi itu, ada satu bab tuh saya suruh amputasi, saya suruh bikin buku sendiri. Jadi itu cenderung tidak fokus kan gitu. Dan pada pagi ini banyak masukan ya, tentunya harus dicatat ya Pak Valdes untuk perbaikan-perbaikan. Dan saya mengarahkannya kepada satu fase di mana orang-orang Tionghoa itu datang itu secara beragam kan gitu. Dan saya sarankan Pak Valdes itu juga melihat tulisan-tulisan Profesor Gondomono, karena saya terakhir itu mengganti Pak Parsudi karena beliau studi ataupun mengajar di Brasilia, jadi saya dibimbing langsung oleh Prof Gondomono tentang orang-orang Tionghoa ini kan gitu. Jadi akhirnya dari keberagaman ini kan gitu ya, memunculkan juga masyarakat yang beragam orang Tionghoa di Indonesia kan gitu. Dan memunculkan juga yang beragam ini sebenarnya bisa bersatu karena ada Guangxi itu ya. Guangxi yang menyebutnya kan gitu. Nah, seperti itu dari teorinya Pak Gondomono juga kan gitu. Nah, kemudian keberagaman ini kemudian mendapatkan tekanan di masa Orde Baru, tetapi mereka tetap hidup dalam dua pikiran kan gitu. Yang satu ke arah asimilasi, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Orde Baru, yang satu sebenarnya ada bibit-bibit yang multikulturalisme, yang pada dasarnya memang manusia tidak mungkin itu dirubah kan gitu ya, karena sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang given. Sehingga di Amerika Serikat itu dengan ide multikulturalisme di tahun 80-an itu melahirkan I am Chinese American, I am African American kan gitu ya. Dengan kebanggaannya menjadi orang Afrika sekaligus orang Amerika. Nah, seperti itu. Nah, itu pertarungan dua kelompok ini pun muncul di Indonesia, terutama pada pasca reformasi kan gitu ya. Pikiran Pak Valdes kan gitu ya. Dan pasca reformasi ini berbentuk dalam berbagai perkumpulan, tetapi secara ideologis bisa dipisahkan, yang satu multikultural, yang satu asimilasi. Tetapi kedua-duanya itu masuk di dalam masih ingin berintegrasi dengan bangsa Indonesia. Jadi itu harus ditata itu nantinya Pak Valdes ya. Ditata sedemikian rupa dalam bab itu kan gitu. Dan konsep-konsepnya itu dijelaskan terlebih dahulu. Konsep integrasi, konsep multikulturalisme, konsep asimilasi kan gitu. Nah, seperti itu. Dan di dalam kehidupan itulah terjadi konsentrasi, manakala mereka kemudian dibebaskan untuk memasuki lapangan politik itu. Di mana salah satu kebutuhan utama untuk memasuki lapangan politik itu adalah untuk kepentingan utama mereka, jadi perlindungan keamanan itu. Jadi ketika mereka menjadi overseas Chinese, salah satu yang menjadi utama itu adalah keamanan
baru kemudian kehidupan kesejahteraan. Jadi yang pertama ini dan yang kedua ini mendorong mereka mengikuti lapangan politik itu, masuk di dalam praktek lapangan politik itu. Jadi berbeda antara di mana orang Cina itu tinggal, orang Tionghoa itu di mainland Cina, orang Tionghoa itu overseas tetapi dia dominan seperti di Singapura, di Taiwan kan gitu. Maka perlindungan rasa aman ini berkurang menjadi nomor 2, hanya kesejahteraan. Tetapi ketika dia overseas menjadi minority, dia itu perlindungan rasa aman itu menjadi satu utama, sehingga kuansi ini akan terbuka manakala dia terdesak di dalam keamanan itu. Jadi makanya dia mengawinkan anaknya dengan polisi, dengan tentara, dengan para pejabat, dengan anaknya Pak Harto. Nah seperti itu ya. Di dalam makanya rumah-rumahnya itu pakai besi, pakai kerangkeng-kerangkeng karena seperti itulah. Kebutuhan rasa aman itu menjadi nomor 1, baru yang nomor 2 itu kesejahteraan. Dan kedua-duanya itu dulu didapat dengan berdekatan dengan kuasa politik. Nah sekarang ketika kuasa politik itu dibuka, dia ingin masuk di dalam kuasa politik itu. Jadi tulisan-tulisan itu mungkin juga bisa ditambahkan oleh Pak Valdes ya, untuk melihat bagaimana sih terakhir yang menjadi background kan gitu. Ini sebenarnya background saja dari konstetasi internal itu, yang dimana kuansi ini kemudian mengikat mereka dalam satu harmoni. Makanya sebenarnya istilah hegemoni itu adalah hegemoni budaya itu. Jadi itu apa ada teori-teori hegemoni budaya. Nah itu makanya kan saya sulit juga itu melukiskannya karena itu berdasarkan upaya pendisiplinan budaya itu ya, kepatuhan, loyalitas budaya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang beruntung ini Prabu juga memperoleh orang Tionghoa yang cantik, yang kulitnya seperti marmer yang putih kan gitu, Kak Lin. Nah itu sulit itu, karena dia menembus kuansi itu tadi dengan melarikannya kan gitu. Nampaknya Pak Eri, Prof, mau ulang jejak ini, mau niru Prof. Iya. Jadi teringin. perlu diberi award ini, Prabu ini. Teringin. Saya pikir begitu saja dari saya kan gitu. Mudah-mudahan pada seminar hasil ini menjadi semacam satu kesepakatan antar para penguji sehingga menjadi arah kan gitu, orientasi dalam penulisan disertasi Pak Valdes ini. Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Valdes yang sudah memasuki tahapan ini, sehingga setelah perbaikan ini bisa sidang tertutup. Saya pikir demikian. Kembali ke Profesor Humayji. Baik, terima kasih. Tambahan sedikit, Prof. Oh iya, silakan. Saya penting. Sesuai dengan tadi yang saya katakan penggunaan kata etnis dan suku itu, Pak Valdes bisa buka Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang etnis. Itu ada jelas apa yang disebut dengan etnis. Ya. Ya. Nah, kemudian menarik tentang Tionghoa ini, kenapa Cina jadi Tionghoa, Tionghoa menjadi Cina, itu nanti sangat berkaitan erat dengan reformasi. Kemudian ada Impres nomor 26 tahun 1998, penghilangan penggunaan kata pribumi dan non-pri. Ini sangat berhubungan erat. Nah, yang ketiga saya tambahkan, kenapa Tionghoa Medan ini menarik? Di latar belakang saya lihat belum disertakan. Kenapa? Karena Medan itu sendiri unik. Kenapa? Maaf, Cina Medan berbeda dengan Cina Jawa. Karena Medan itu tidak ada dominan culture. Sehingga masing-masing kelompok dia berusaha untuk memperkuat dirinya. Nah, di sini pada awalnya, mohon maaf, Cina itu merasa tersisih. Sehingga muncul komitmen mereka, biarlah orang yang menguasai lembu
asal kita bisa memeras susunya. Hmm. Ada kan dikutip di sini, cuma kutipan itu perlu diperjelas, Pak. Kenapa? Seperti ada yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan di sana? Di sana ada Southeast Asia. Ya, Itu berarti khusus Asia Tenggara sebenarnya maksudnya. ya, ya. Nah, itu jadi karena di translate-nya Southeast Asia-nya nggak diikutkan. Saya lupa halaman berapa itu, semalam sepintas saya baca. Ada. Itu aja sebagai tambahan, Pak Ya, Makasih banyak. baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Heri Kusmanto, Dr. Irfan. Saya kira ini masukan-masukan yang bukan lagi berharga, tapi sudah sangat berharga. Tinggal lagi kemampuan dari Saudara Valdes lah untuk meramu ini semua masukan ini. Kalau pertemuan dengan promotor saya kira setelah raya lah, ini nggak mungkin lagi karena besok sudah hari cuti ya. Saya kira kalau saya ya tetap pasti konsisten dengan apa namanya, dengan masukan dari orang nggak salah Dr. Norman tadi atau Dr. Irfan kalau salah di abstrak ya. Nah, kemudian di pembahasan ya harus banyak apa namanya, harus banyak mendiskusikan dengan temuan-temuan terdahulu itu pertama sekali dengan literature review. Karena literature review itu jangan dijadikan sebagai pajangan saja, tapi dia mesti didiskusikan dalam temuan Pak Valdes ya. Bagaimana yang ditemukan oleh Saudara Valdes, bagaimana pula teman-teman orang lain yang berkaitan dengan, kalau memang kita sepakat hegemoni ya dengan hegemoni ya. Nah, tapi kalau sepakat seperti yang disarankan oleh Prof. Hamdani tadi, lebih ke kontestasi dan rivalitas ya, itu nanti coba Pak Valdes pun ini pulang nanti coba direnung-renungkan mana lebih memungkinkan. Nanti kita diskusikan bersama, kalau bisa bertemu berempat terus kita ya, Saudara Valdes, saya, Prof. Heri, dan juga Dr. Nurman. Jadi di situ kita sambil minum kopi nanti ketika sudah raya ya kan. Bos sekarang kan belum kopi ya. Siap, Prof. Saya kira bukan ini pertemuan raya pertama. Sama mengunjungi mertua, apalagi Prof. Heri pulang ke Aceh dia, mana di sini. Yang paling sibuk lagi hari pertama adalah Prof. Hamdani kan. Kunjungi Siantar, kunjungi Medan, apa lagi yang dikunjungi kan, Stabat ya kan. Semacam gitu kunjungi. Jadi saya kira kita cukupkan karena ini hari Jumat sudah 11.39. Jadi waktu sangat terbatas. Sebelum ini kita tutup, silakan Saudara Valdes untuk mengapresiasi semua ini para penghadir dan para pemberi masukan yang sangat berharga ini. Silakan. Ya. Terima kasih, luar biasa. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh promotor, kopromotor, dan terutama penguji, Profesor Dr. Hamdani Rahab, Bapak Dr. Irfan, promotor saya, Profesor Dr. Humaizi, kopromotor Bapak Heri Kusmanto, PhD, kemudian kopromotor saya, Pak Dr. Norman. Luar biasa, saya merasa berterima kasih atas banyak masukan dari seminar hasil yang sudah saya paparkan. Memang mulai seminar proposal sampai seminar hasil cukup lama waktunya. Memang ini perjalanan yang melelahkan, karena memang saya sempat di tengah jalan juga agak frustrasi. Oh, ini saya salah pilih topik ini, saya pikir, tapi saya struggle aja, berjalan terus tanpa putus asa. Akhirnya bisalah mendapatkan banyak, terbukalah jalan-jalan, akhirnya bisa penelitian saya rampung. Jangan menyerah, tulang. banyak doa dari keluarga juga, dari istri terutama. Sudah di ujung. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih juga untuk semua. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam memimpin seminar ini. Dengan harapan Saudara Valdes nanti mampu merampungkan disertasi ini secara lebih baik lagi ya, lebih baik dan lebih lengkap. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Dengan demikian
ujian seminar hasil penelitian disertasi atas nama Saudara Valdes Junianto Nainggolan kami nyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillah. Nah, dengan demikian Selamat ya. 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 Dengan Sama nilainya dikirim ke grup ya. Ya, ya, dengan ya. grup. Ya baik. Sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Valdes, semangat. Iya, makasih Bob. Ya, bagi yang belum silakan Pak Roro. mempercepat diri ya. Selamat. Siap, Valdes. Bapak. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. ini sudah penulisan jalan terus nih. Iras, kapan nih Iras? Ini semangat Pak Jenderal ini yang kita apa ini? Pak Jenderal ini udah lama nih nggak muncul ke Medan nih, harus segera ini. Siap, Ya. Pak. Siap. Buka puasa bersama begitu, Prabu. Udah mau Bisa. habis lebarannya. Habis. Halal bihalal aja nanti, Prabu. Halal bihalal bersama saja. Insyaallah. Lama kalau lebih halal. Nanti ulang tahun lagi nanti. Oke, baik. Saya pamit mau siap-siap ke masjid insyaallah ya. Makasih, Prof. Selamat. Oke. Siap. Yes. Izin nih. Assalamualaikum. Pak Jenderal menunggu Oke. segera. Ya. Siap. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Valdes.